Wahai jiwa-jiwa yang merindukan perjumpaan dengan Sang Kekasih sejati, jalan menuju Makrifatullah bukanlah jalan pintas yang ditempuh dalam semalam. Ia adalah titian panjang yang terbentang dalam ruang dan waktu, sebuah proses agung yang dirancang oleh Sang Maha Sutradara kehidupan. Maka, bekal utama dalam meniti jalan ini adalah sabar dan berpasrah diri, diiringi rasa syukur yang tiada henti. Allah menciptakan siang dan malam, detik dan musim, bukan tanpa tujuan. Waktu adalah hamparan rahmat, sebuah madrasah luas tempat jiwa kita dididik, tarbiyah, secara langsung olehnya. Setiap fase kehidupan, dari buayan hingga liang lahat, adalah kurikulum yang telah disusun dengan sempurna. Ada masa belajar, masa ujian, masa menuai hasil, dan masa perenungan. Ketergesa-gesaan ingin segera sampai ke puncak tanpa melalui lembah dan tanjakan adalah bentuk ketidaksopanan terhadap Sang Maha Guru. Memahami ini membawa kita pada kesadaran bahwa setiap momen adalah berharga. Tidak ada waktu yang sia-sia dalam pandangan seorang salik. Saat lapang adalah kesempatan bersyukur dan berbagi. Saat sempit adalah ladang untuk bersabar dan mendekat. Proses ini, yang berjalan dalam koridor waktu, adalah cara Allah mematangkan jiwa kita, mengikis karat-karat kelalaian, dan memurnikan niat kita hingga layak untuk menerima anugerah pengenalannya. Lihatlah bagaimana benih tidak langsung menjadi pohon raksasa. Ia butuh waktu, siraman air, cahaya matahari, dan perawatan. Begitu pula ruhani kita. Ia perlu dipupuk dengan ibadah, disirami dengan zikir, disinari dengan ilmu, dan dirawat dengan kesabaran. Menghargai proses waktu adalah langkah awal memahami cara kerja kasih sayang Allah dalam membentuk diri kita. Maka, janganlah resah jika perjalanan terasa lambat. Jangan gelisah jika buah makrifat belum juga tampak. Percayalah, Sang Maha Tahu sedang merajut takdirmu dengan benang emas kesabaran, mempersiapkan dirimu untuk menerima anugerah pada waktu yang paling tepat menurut ilmunya yang maha luas. Waktu adalah sahabat bagi mereka yang sabar, namun musuh bagi mereka yang dikuasai nafsu ketergesa-gesaan. Sabar dalam kamus para arifin bukanlah sekadar menahan keluh kesah atau kepasifan tanpa daya. Ia adalah kekuatan jiwa yang aktif, keteguhan hati laksana karang di tengah ombak badai kehidupan. Sabar adalah memilih untuk tetap berada di jalan yang benar, menjaga adab kepada Allah, meskipun jiwa meronta atau ujian terasa berat mendera. Ia adalah perisai iman yang melindungi hati dari keputusasaan. Sabar memiliki tingkatan. Ada sabar dalam menjalankan ketaatan, yang membutuhkan konsistensi dan perjuangan melawan kemalasan. Ada sabar dalam menjauhi kemaksiatan, yang menuntut pengendalian diri dari godaan nafsu. Dan yang tertinggi, sabar dalam menerima musibah dan ketetapan Allah yang terasa pahit, tanpa membenci takdir atau mempertanyakan kebijaksanaannya. Inilah sabar yang menjadi tangga emas menuju makam ridho. Kesabaran adalah cahaya yang menerangi kegelapan ujian. Dengan sabar, seorang hamba menunjukkan kualitas kehambaannya yang sejati, mengakui kelemahan diri dan keperkasaan Tuhannya. Ia tidak memberontak, tidak mengeluh berlebihan, melainkan mengembalikan segala urusan kepada Allah. Ingatlah janjinya yang pasti, Innallaha ma'as syabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa menyertai, membimbing, dan menolong orang-orang yang sabar. Maka latihlah kesabaran dalam setiap tarikan nafas. Sabar menunggu jawaban doa. Sabar menghadapi tingkah laku sesama. Sabar dalam proses belajar ilmu agama. Sabar dalam merasakan getaran-getaran awal di jalan ruhani. Karena setiap butir kesabaran yang kau tanam hari ini, akan berbuah manisnya kedekatan dan terbukanya hijab pengenalan akan Dia kelak. Sabar adalah kunci pembuka pintu-pintu rahmatnya. Jika sabar adalah perisai dalam kesempitan, maka syukur adalah sayap yang membawa terbang dalam kelapangan, bahkan di tengah ujian sekalipun. Syukur adalah pengakuan tulus dari lubuk hati terdalam atas segala limpahan karunia Allah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi,
baik yang besar maupun yang sering kita anggap remeh. Nafas yang kita hirup, detak jantung, kedipan mata, hidayah iman dan Islam, adalah nikmat agung yang menuntut kesyukuran tiada henti. Syukur bukan sekadar ucapan, Alhamdulillah, di lisan, tapi getaran terima kasih dalam jiwa yang mewujud dalam tindakan. Menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendaknya adalah bentuk syukur tertinggi. Mata digunakan untuk melihat kebesarannya, telinga untuk mendengar ayat-ayatnya, tangan untuk menolong sesama, harta untuk dibelanjakan di jalannya. Syukur mengubah cara pandang kita, membuat kita fokus pada apa yang kita miliki, bukan pada apa yang belum tercapai. Dalam perjalanan menuju makrifatullah, syukur menjadi bahan bakar semangat. Ketika engkau bersyukur atas secercah cahaya pemahaman yang Allah berikan, Dia akan menambahkan cahaya itu. Ketika engkau bersyukur atas ketenangan sesaat dalam zikir, Dia akan melanggengkan ketenangan itu. Janjinya jelas, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Syukur membuka pintu-pintu nikmat yang lebih besar dan lebih halus. Bahkan di tengah ujian, seorang arif masih bisa menemukan celah untuk bersyukur. Bersyukur karena ujian itu bisa jadi penghapus dosa. Bersyukur karena masih diberi kekuatan untuk bersabar. Bersyukur karena ujian itu mendekatkannya kepada Allah. Syukur dalam kondisi apapun adalah tanda hati yang telah mulai mengenal kemurahan dan kebijaksanaan Tuhannya. Maka, hiasi harimu dengan sabar dan syukur, dua sayap yang akan membawamu terbang menuju hadiratnya. Inilah inti dari penghambaan, puncak dari keyakinan, pasrah diri. Tawakul adalah menyandarkan hati sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan ikhtiar terbaik. Taslim adalah penyerahan total jiwa raga kepada kehendak dan pengaturannya, tanpa keraguan, tanpa protes di dalam hati. Ini adalah tindakan melepaskan kemudi ego yang selalu merasa bisa mengatur, merasa tahu yang terbaik, dan seringkali cemas akan masa depan. Pasrah diri bukanlah kemalasan atau keputusasaan. Ia lahir dari keyakinan mendalam akan sifat-sifat Allah, ilmunya yang meliputi segala sesuatu, kuasanya yang tak terbatas, kasih sayangnya yang tak bertepi, dan kebijaksanaannya yang sempurna. Hamba yang bertawakal dan bertaslim menyadari bahwa dirinya hanyalah setitik debu di alam semesta raya ini, dan Allah lah Sang Maha Pengatur yang skenarionya selalu yang terbaik. Melepas kendali diri membawa kebebasan sejati. Bebas dari kecemasan akan rezeki, karena yakin Allah Ar-Razzaq. Bebas dari ketakutan akan makhluk, karena yakin hanya Allah Al-Qadir yang bisa memberi manfaat atau mudarat hakiki. Bebas dari kekecewaan atas hasil yang tak sesuai harapan, karena yakin pilihan Allah selalu mengandung hikmah. Hati menjadi tenang, damai, laksana bayi dalam dekapan ibunya, sepenuhnya percaya dan berserah. Dalam meniti makrifatullah, kepasrahan ini menjadi sangat penting. Karena seringkali Allah membawa hambanya melalui jalan-jalan yang tak terduga, yang mungkin terasa sulit atau membingungkan bagi akal. Hanya dengan kepasrahan total, sang salik bisa terus melangkah, percaya bahwa tangan gaib sang kekasih sedang menuntunnya menuju tujuan. Pasrah diri adalah kunci memasuki gerbang ridho, kerelaan hati menerima apapun dari Allah dengan senyuman. Salah satu buah terindah dari sabar dan pasrah diri adalah terbukanya mata hati, basyirah, untuk melihat hikmah di balik setiap peristiwa. Dunia ini laksana panggung sandiwara agung, dan Allah adalah sutradara maha bijaksana. Setiap adegan, setiap dialog, setiap karakter, bahkan setiap properti di panggung ini memiliki makna dan tujuan tersembunyi yang seringkali luput dari pandangan mata lahiriah kita. Ujian yang datang bukanlah untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk. Kesulitan bukanlah untuk menyusahkan, tapi untuk menguatkan. Kehilangan bukanlah untuk membuat sedih selamanya, tapi untuk mengajarkan hakikat kepemilikan sejati hanya milik Allah. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi mungkin pengalihan ke jalan yang lebih baik yang belum kita ketahui.
Melihat dengan kacamata hikmah mengubah duka menjadi pelajaran, air mata menjadi permata kesadaran. Untuk mampu melihat hikmah, hati perlu dibersihkan dari prasangka buruk kepada Allah dan dari keterikatan pada keinginan nafsu. Hati yang bening laksana cermin akan mampu menangkap pantulan cahaya kebijaksanaan ilahi dalam setiap kejadian. Zikir, tafakur, perenungan, dan senantiasa berbaik sangka kepada Allah adalah cara mengasah mata hati ini. Ketika hikmah mulai tersingkap, meskipun sedikit demi sedikit, rasa syukur dan cinta kepada Allah akan semakin mendalam. Kita akan menyadari betapa sempurna pengaturannya, betapa besar kasih sayangnya yang tersembunyi di balik peristiwa yang tampak pahit sekalipun. Mengenal hikmah Allah adalah salah satu pintu gerbang menuju makrifatullah, mengenal Dia melalui perbuatan-perbuatannya yang penuh kebijaksanaan. Kepasrahan dan penerimaan takdir bukan berarti menafikan ikhtiar, atau menjadi boneka pasif tanpa peran. Allah memberi kita akal untuk berpikir, tangan dan kaki untuk berusaha, dan kehendak bebas, dalam batas tertentu, untuk memilih. Menjalankan peran sebagai hamba berarti melakukan ikhtiar terbaik sesuai dengan syariat dan kemampuan yang dianugerahkan, seraya menyerahkan hasilnya kepada Allah. Seorang petani bertawakal kepada Allah untuk hasil panennya, namun ia tetap mencangkul, menanam benih, memberi pupuk, dan mengairi sawahnya. Seorang pencari ilmu bertawakul kepada Allah untuk pemahaman, namun ia tetap belajar, membaca, bertanya, dan merenung. Inilah keseimbangan antara usaha lahiriah, kasb, dan penyandaran hati, tawakul. Kepasrahan sejati justru mendorong pada ikhtiar yang lebih sungguh-sungguh, karena ia melakukannya bukan untuk memuaskan egonya, tapi sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian kepada Sang Pemberi peran. Memahami peran diri dalam skenario ilahi ini membawa ketenangan. Kita tidak dibebani dengan hasil akhir, karena itu wilayah Allah. Tugas kita adalah memainkan peran kita sebaik mungkin, dengan niat yang lurus karenanya. Apakah peran kita sebagai pemimpin, sebagai rakyat biasa, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pencari nafkah, atau sebagai penuntut ilmu? Jalankanlah dengan penuh kesadaran bahwa kita sedang berada di panggung Allah dan Dia sedang menyaksikan. Ketika kita menjalankan peran kita dengan sabar, syukur, dan ikhlas, seraya hati tetap pasrah pada ketentuannya, maka setiap gerak langkah kita menjadi ibadah. Perjalanan hidup di dunia ini, dengan segala dinamikanya, berubah menjadi perjalanan spiritual itu sendiri, sebuah proses penempaan diri menuju pengenalan yang lebih hakiki akan Sang Pencipta skenario. Salah satu penghalang besar dalam meniti jalan makrifatullah adalah sifat tergesa-gesa, istijal, yang seringkali dibisikkan oleh nafsu. Nafsu ingin segera merasakan kenikmatan spiritual, ingin cepat mencapai makam tinggi, ingin lekas melihat hasil dari ibadah dan mujahadah. Ketergesa-gesaan ini seringkali melahirkan kekecewaan, keputusasaan, bahkan penyimpangan dari jalan yang lurus. Ingatlah kisah Nabi Musa yang belum cukup sabar mengikuti pelajaran Nabi Khidir. Pelajaran di dalamnya sangat dalam. Banyak hikmah tersembunyi yang hanya bisa dipahami dengan kesabaran dan kepasrahan pada proses. Jalan ruhani bukanlah perlombaan sprint, melainkan maraton panjang yang menuntut ketahanan, konsistensi, dan kesabaran dalam setiap langkahnya. Mengenali bisikan ketergesa-gesaan ini adalah bagian dari jihad melawan nafsu. Ketika keinginan untuk segera sampai muncul, lawanlah dengan kesadaran bahwa Allah Maha Tahu waktu yang tepat. Sibukkan diri dengan amal saat ini, perbaiki kualitas ibadah hari ini, bersihkan hati saat ini, tanpa terlalu terobsesi dengan hasil di masa depan. Percayalah bahwa setiap langkah yang ikhlas pasti dinilai dan akan membawa kita lebih dekat kepadanya sesuai iradahnya. Kesabaran dalam proses suluk ini ibarat memasak dengan api kecil hingga matang sempurna, bukan dengan api besar yang hanya menghanguskan bagian luar sementara dalamnya masih mentah. Biarkan Allah yang memasak jiwa kita dengan api ujian dan rahmatnya sesuai ukuran dan waktu yang Dia kehendaki.
Tugas kita adalah tetap berada di atas tungku ketaatan dengan sabar dan ridho. Pokok bahasan 8. Puncak keyakinan. Allah Maha Tahu yang terbaik. Inilah fondasi dari segala kesabaran, syukur, dan kepasrahan. Keyakinan yang kokoh tak tergoyahkan bahwa Allah Maha Tahu apa yang terbaik bagi kita, bahkan lebih tahu daripada diri kita sendiri. Ilmunya meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dia tahu persis apa yang kita butuhkan, kapan kita membutuhkannya, dan bagaimana cara memberikannya, meskipun terkadang cara itu tampak tidak menyenangkan bagi kita. Akal kita terbatas, pandangan kita sempit. Seringkali kita menginginkan sesuatu yang kita anggap baik, padahal di dalamnya tersimpan keburukan bagi kita. Dan seringkali kita membenci sesuatu yang kita anggap buruk, padahal di sanalah letak kebaikan dan keberkahan yang besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi, pula, kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Qiyas Al-Baqarah 216. Keyakinan ini menenteramkan hati yang gelisah. Ia memadamkan api protes dan keluh kesah. Ia menumbuhkan rasa aman dan percaya penuh pada Sang Kekasih. Apapun yang terjadi, baik sesuai harapan maupun tidak, hati seorang mukmin yang yakin akan berkata, ini pilihan Allah, dan pilihannya pasti yang terbaik, meskipun aku belum memahaminya sekarang. Inilah puncak dari tawakul dan ridho. Dengan keyakinan ini, perjalanan meniti makrifatullah menjadi lebih ringan dan indah. Kita melangkah dengan tenang, menerima setiap episode kehidupan sebagai bagian dari rencana indahnya, seraya terus berusaha memperbaiki diri dan mendekat kepadanya. Sabar, syukur, dan pasrah diri menjadi pakaian jiwa kita, menghiasi perjalanan kita hingga kita sampai pada tujuan akhir, mengenal dan dicintai oleh Allah, Sang Maha Mengetahui yang terbaik.